Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kembali kita ada dalam kebaktian secara online, Klasis Kota Kupang Timur. Hari ini Minggu 28 Februari 2021, kita ada dalam kebaktian online dan yang bertugas adalah pelayan dan presbiter dari Jemaat Bethlehem Oisapa Barat. Kami menyampaikan salam damai sejahtera untuk semua bersaudara di Klasis Kota Kupang Timur. Tema kebaktian pada pagi atau pada saat ini adalah mengikut Yesus, rela berkorban. Kasih adalah kata yang tepat untuk mengatakan alasan dari kesengsaraan Yesus. Kasih adalah dasar mengapa Allah mau mengorbankan anaknya yang tunggal bagi manusia. Kasih itu yang menghadirkan kita saat ini di sini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian kita dari NKB nomor 3 ayat 1. Terpujilah Allah. Marilah dengan penyesalan dan dalam ketulusan, kita mengakui dosa-dosa kita yang telah menghantar Mesias menuju jalan kesengsaraan. Marilah kita berdoa. Kami mengaku bahwa terkadang kami memusatkan perhatian kepada berkat yang ada pada kami, dan kami lupa kepada Engkau, Sang Pemberi berkat. Kami mengaku bahwa seringkali untuk kepentingan diri sendiri kami mengorbankan orang lain. Kami mengaku bahwa keegoisan kami membuat kami tidak peduli terhadap sesama kami dan mengabaikan air mata mereka. Kini kami datang kepadamu. Dosa dan pelanggaran kami tak lagi kami sembunyikan. Kami mohon kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah rahmat pengampunan-Mu membawa kami pada hidup yang baru. Amin. Dalam kesungguhan dan kerendahan hati, kita telah datang kepada Allah dalam pengakuan akan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita.
Karena itu dengarlah berita anugerah Allah sebagaimana yang disampaikan kepada kita melalui Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Jika kita sudah mendapat kasih sayang Tuhan, marilah dengan sukacita sambil berdiri kita bermazmur bagi Allah menurut Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan di Klasis Kota Kupang Timur, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terpilih di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita mempersiapkan bacaan ini dan saya akan memandu kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah kami. Engkau yang memelihara kami sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau layakkan kami untuk membaca dan juga belajar dari firman-Mu. Persiapkanlah kami Tuhan, sehingga hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau layakkan untuk dapat menyampaikan suara hati-Mu ya Allah. Persiapkan hamba-Mu juga, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada saat ini Tuhan boleh berlangsung dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Datanglah dan berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania,
tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Allah. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebab yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap saat. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu sengsara yang ketiga, kita menurunkan tema mengikut Yesus, rela berkorban. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ayat yang ke-8 dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Sidang jemaat sekalian, Shalom. Saya menonton tayangan YouTube berkaitan dengan pelantikan anggota kepolisian beberapa waktu yang lalu di Sekolah Polisi Negara Batuah, Makassar. Dalam tayangan dimaksud diperlihatkan gambar tentang seorang bribda yang kemudian mencium kaki daripada bapaknya yang sehari-hari berprofesi sebagai pemecah batu. Tayangan yang sejenis juga sebenarnya dapat kita lihat berkaitan dengan kejadian yang terjadi di Palu pada 20 Februari 2020 yang lalu. Seorang anak yang mencium kaki daripada bapaknya yang berprofesi sebagai penjual sate. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada
Minggu Sengsara yang ketiga, kita bicara di seputar peristiwa seorang Maria yang membasuh kaki dari Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saudara-saudara sekalian, kitab suci memuat atau kerap kali memuat kisah-kisah yang bersifat simbolik dalam pelbagai bentuk. Salah satu di antaranya seperti yang saya katakan di atas, kisah tentang seorang perempuan dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, yang kemudian ia pakai untuk meminyaki kaki daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini terjadi pada suatu perjamuan yang secara khusus diadakan bagi Yesus. Boleh jadi perjamuan tersebut berkaitan dengan peristiwa ketika mana Yesus membangkitkan saudara mereka. Yesus membangkitkan Lazarus. Dan kitab suci memberikan penjelasan bahwa kehadiran Yesus di Betania telah merubah kedukaan keluarga karena kematian seorang saudara laki-laki, yaitu Lazarus, dan kemudian berganti dengan suasana sukacita yang luar biasa berkaitan dengan peristiwa spektakuler yang Tuhan Yesus telah adakan, yaitu ketika ia membangkitkan Lazarus yang sebelumnya telah 4 hari berada di dalam kubur. Suasana kegembiraan seperti yang dimaksudkan di atas berujung pada perjamuan yang secara khusus diadakan untuk Yesus di Betania. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, kegembiraan ini kemudian menjadi pro kontra ketika Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Bapak Ibu yang dikasihi, saya dapat memastikan bahwa minyak narwastu murni yang mahal harganya itu tidak masuk dalam pertimbangan Maria dengan asumsi bahwa kebangkitan saudaranya Lazarus jauh lebih berharga dari harga minyak narwastu murni dimaksud. Tetapi bagi sebagian orang yang lain, termasuk di dalamnya Yudas, apa yang dilakukan oleh Maria ini telah menjadi pokok yang menjadi keberatan dari Yudas Iskariot. Yudas, demikian firman Tuhan, keberatan dengan tindakan Maria. Ia mengajukan kritikan yang tajam atas tindakan yang Maria lakukan. Bagi Yudas, Maria hanya menghambur-hamburkan uang yang sesungguhnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin dipandang lebih berharga, sedemikian sehingga mesti mendapat perhatian.
Pertanyaan kita ialah, apakah Yudas dalam kesehariannya telah memberikan perhatian kepada orang-orang miskin? Tak dapat penjelasan yang cukup tentang pokok ini. Penjelasan yang muncul dalam bacaan kita justru sebaliknya. Kitab suci melukiskan profil seorang Yudas yang korup. Ia dilukiskan sebagai seorang pencuri dalam ayat yang ke-6. Dan itu berarti Yudas sesungguhnya tidak sedang bersungguh-sungguh memberikan perhatian kepada orang-orang miskin seperti yang ia katakan sebagai reaksi daripada tindakan yang Maria telah ambil bagi Yesus. Saudara yang dikasihi dan diberkati, bahkan pada tingkat tertentu Yudas sesungguhnya sedang menggugat mengapa Yesus mesti mendapat bahagian yang begitu besar, mendapat bahagian dari mahalnya harga minyak narwastu murni. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, Maria tentu tahu nilai komersil, nilai ekonomis dari minyak narwastu murni dimaksud. Jika kemudian ketika ia menggunakan minyak itu untuk meminyaki kaki Yesus, maka sesungguhnya ada pesan yang ingin Maria sampaikan, setidak-tidaknya kepada bilangan besar orang yang hadir dalam perjamuan dimaksud. Di mata Maria, minyak narwastu yang mahal menurut ukuran orang kebanyakan, kelasnya tidak setara dengan telapak kaki Yesus. Bagi Maria, telapak kaki Yesus jauh lebih berharga dari minyak narwastu murni. Dan karena itu, ia mengambil minyak narwastu itu untuk dipakai membasuh kaki Yesus. Bagi Maria tentunya, harga dari kegembiraan yang timbul sebagai akibat daripada apa yang Yesus lakukan terhadap keluarga mereka itu jauh lebih besar, itu jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan harga minyak narwastu murni dimaksud. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah yang pada bagian awal saya katakan bahwa kitab suci kerap kali menyampaikan kepada kita peristiwa-peristiwa, kisah-kisah, cerita-cerita simbolik. Dan dalam cerita simbolik seperti yang kita baca hari ini, Maria sedang mendemonstrasikan kepada kita, kepada orang banyak, bahwa bahwa Yesus, demikian pula juga bahwa saudara dan saya jauh lebih berharga dibandingkan dengan materi, dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat material, dengan hal-hal yang bersifat kebendaan. Dan ini menjadi kritik yang sangat keras terhadap kecenderungan manusia, kecenderungan saudara dan saya, kecenderungan dunia yang telah menempatkan materi, yang telah menempatkan kepemilikan sebagai ukuran dari status kita sebagai orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria melalui tindakan simboliknya ingin menarik kita, menarik orang-orang percaya untuk kemudian lebih mengedepankan penghargaan kita terhadap manusia, terhadap Tuhan,
sebagai yang berada jauh di atas penghargaan terhadap hal-hal yang bersifat material. Dan Yesus memahami kerangka berpikir Maria. Karena itu ia membiarkan Maria meminyaki kakinya dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan agar bahwa Yudas tidak tersinggung, Yesus kemudian berkata, biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ayat 7 dan ayat 8 dari bacaan firman ini. Pesannya jelas. Yang pertama, pada minggu sengsara. Yang ketiga, kita ingin menyampaikan kepada dunia, kita ingin menyampaikan kepada orang-orang percaya, kita ingin menyampaikan kepada siapapun bahwa manusia lebih berharga daripada propertimu. Manusia lebih berharga daripada hal-hal yang terkait dengan materi, dengan benda-benda, dengan kepemilikanmu. Ini pesan pokok dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ungkapan Yesus bahwa Maria melakukan hal ini mengingat hari penguburanku sesungguhnya akan mengatakan bahwa kesengsaraan Kristus yang berujung pada kematian adalah merupakan hal yang dilakukan oleh Tuhan untuk mengangkat manusia dan menempatkannya pada posisi yang sangat berharga, jauh lebih berharga jika itu mesti diperbandingkan dengan minyak narwastu murni sekalipun. Penderitaan Tuhan mengangkat harkat kita sebagai manusia jauh melebihi kepemilikan kita terhadap hal-hal yang bersifat material. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahagian ini penting. Kristus yang menderita mengangkat manusia, memulihkan harkat mereka sehingga menjadi mereka yang berharga di hadapan Tuhan. Pada bagian yang kedua, bagian ini hendak mengatakan kepada kita, jika saudara dan saya ingin mengikuti Yesus, maka saudara dan saya mesti memiliki kesediaan untuk berkorban, untuk mengorbankan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikanmu, untuk menempatkannya sebagai yang tidak lebih berharga daripada manusia itu sendiri. Kita sebagaimana Kristus mesti dapat mengorbankan bahagian-bahagian yang esensial dari kehidupan kita, termasuk properti-properti kita, termasuk harta milik kita, dan meletakkannya sebagai yang berada di bawah telapak kaki Yesus. Panggilan kemuridan kita adalah panggilan untuk menjadi orang-orang yang berada di bawah telapak kaki Yesus. Orang-orang yang merendahkan diri, seperti halnya Tuhan telah merendahkan diri. Dan bahagian ini memang menjadi pesan yang sangat penting dan berharga dalam minggu sengsara yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, kita kerap kali menempatkan nilai material sebagai yang menjadi ukuran dalam kehidupan keseharian kita. Tidak jarang akses kepada kepemilikan materi yang kita miliki menjadi alat ukur, sebagai ukuran dalam membangun hubungan-hubungan dengan orang lain, sebagai ukuran dalam kerangka pergaulan kita dengan orang yang lain. Realitas seperti ini mendapat kritik yang sangat keras pada bagian ini. Narwastu murni yang harganya
mahal, setara dengan ongkos kerja, setara dengan gaji, setara dengan upah kerja selama 300 hari. Kemudian menjadi minyak narwastu yang diletakkan di bawah kaki Tuhan, yang harganya tidak lebih besar dibandingkan dengan kaki Tuhan. Dan itu berarti orang-orang percaya mesti meletakkan diri mereka, meletakkan kepemilikan mereka sebagai hal yang tidak lebih berharga dibandingkan dengan kemanusiaan, dengan harga manusia, harga orang-orang lain sebagai manusia di hadapan Tuhan. Bagi kita, hal-hal yang bersifat material itu memang penting dan berharga, tetapi ia tidak lebih berharga daripada dirimu, daripada orang-orang yang diselamatkan, daripada Tuhan itu sendiri. Selamat merayakan Minggu Sengsara yang ketiga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala waktu dan tempat, saya menjemput Bapak Ibu sekalian sambil berdiri, kita mengikrarkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yesus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang mengguncang semua aspek kehidupan manusia, kami kehilangan banyak hal. Tetapi kami ingin mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami. Kami mengingat kasih-Mu dan pengorbanan-Mu. Semua ini tak sebanding dengan cinta-Mu yang besar. Dengan sukacita, mari kita memberi persembahan sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah yang telah rela berkorban, menderita sengsara untuk menebus kita. Kita bawa persembahan kita di dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dapat mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang Kau utus bagi kami. Kami bersyukur kepada Engkau Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami. Engkau mau memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Tolong kami supaya kami juga senantiasa memberikan yang terbaik di dalam hidup kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Allah. Dan biarlah melalui seluruh persembahan hidup kami, orang-orang sekeliling kami dapat mengenal Kristus. Engkau kiranya memberkati kami sebagaimana Maria memberikan yang terbaik, dan kami pun juga belajar untuk senantiasa memberikan yang terbaik dari hidup kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini dapat berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Dan biarlah Tuhan memberkati semua persembahan kami, bahkan hidup kami persembahkan agar berkenan persembahan yang hidup ini berkenan dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, persembahan yang telah dikumpulkan di rumah tangga masing-masing dapat dipersembahkan, dikumpulkan di gereja masing-masing. Tuhan memberkati kita, selamat memberi. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan Kau lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami memuliakan nama-Mu. Pada minggu sengsara yang ketiga kami belajar dari firman-Mu. Betapa seorang Maria mesti mengorbankan bahagian dari kehidupannya, yaitu minyak narwastu murni yang mahal harganya, untuk kemudian dipakai membasuh kaki Tuhan. Ini tentu pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Kerap kali kami memandang bahwa harta milik, bahwa kepemilikan kami terhadap hal-hal yang bersifat material menjadi simbol daripada diri kami, menjadi simbol daripada status kami. Dan di sini di minggu sengsara yang ketiga, kami belajar untuk mengerti bahwa Maria meletakkan bahagian yang sangat berharga dalam dirinya, yaitu minyak narwastu murni, untuk kemudian menjadi bahagian yang ia pakai membasuh kaki Tuhan. Bapa yang di sorga, bahagian ini menjelaskan kepada kami bahwa kemuridan kami mendorong kami untuk dapat merendahkan diri begitu rupa, sedemikian sehingga menempatkan Tuhan sebagai yang lebih utama. Bagian ini juga mengajarkan kami agar bahwa kami menempatkan orang lain sebagai orang-orang yang patut kami junjung, yang patut kami hargai, yang patut kami terima mereka. Tidak karena kepemilikan mereka, tetapi karena bahwa mereka berharga di hadapan Tuhan.
Tanamkanlah firman Tuhan dalam hati kami. Kami berdoa bagi setiap orang yang ambil bahagian dalam ibadah ini, khususnya warga Klasis Kota Kupang Timur. Tuhan berkati kami semua, agar pelayanan sabda pada hari ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan yang di sorga, dalam masa-masa yang penuh dengan kesulitan ketika mana pandemi COVID-19 menjadi kekuatan yang begitu menakutkan, hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan dapat menjadi kekuatan yang memulihkan kami, seperti halnya ketika Tuhan membangkitkan Lazarus yang menghadirkan kegembiraan di dalam rumahnya dan perjamuan yang diadakan bagi Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh aktivitas kami hari ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Hidup kami persembahkan kepadamu. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, jika kita memilih untuk memberikan yang terbaik untuk Yesus, maka kita diberikan tugas untuk memberi diri kepada sesama, untuk menolong sesama. Jadilah berkat di tengah-tengah ancaman wabah virus corona ini. Lakukanlah apa yang harus kamu lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami pengorbanan Kristus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kembalilah dalam kehidupanmu tiap-tiap saat. Peliharalah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu. Cahaya kemuliaan-Nya menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati, pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda yang akan berakhir. Bagi kita, sebagai orang-orang percaya, kita tetap dipanggil untuk memiliki keyakinan bahwa dalam pertolongan Tuhan segala sesuatu akan menjadi jauh lebih baik dari hari ke hari. Tetap pelihara protokol kesehatan. Salam sehat bagi semua jemaat dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.